Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gadgetport. Dan kita akan bahas beberapa hal yang wajib kalian tahu sebelum memutuskan membeli Samsung Galaxy M51. Samsung Galaxy M51 ini produk terbaru yang dihadirkan Samsung jelang tutup tahun teman-teman. Secara keseluruhan, kita akan mendapati adanya peningkatan spesifikasi di beberapa sektor. Jadi, mendingan kita bahas langsung satu persatu. Samsung selalu pakai layar AMOLED, baik untuk seri M-nya teman-teman. Layar ini berukuran 6,7 inci yang sudah lebih besar dari generasi sebelumnya. Layar Galaxy M51 ini udah sangat baik untuk menampilkan konten. Untuk nonton dan main game, layarnya menjanjikan kontras dan tampilan warna yang baik. Walaupun digunakan di luar ruangan, tampilan di layar masih bisa terlihat dengan sangat jelas. Bisa dibilang, layar AMOLED Galaxy M51 bisa diandalkan di berbagai kesempatan. Tapi, walau pakai layar AMOLED, Samsung ternyata enggak memberikan fingerprint di layar, malah di tombol power. Kayaknya ini sengaja dilakukan, biar segmennya tidak bertabrakan dengan seri A yang notabene memang seri di atasnya dan memang berbeda segmen. Tapi dengan begini, bagian belakangnya jadi terlihat lebih mulus. Secara keseluruhan, desainnya masih belum banyak perbedaan. Bodinya masih terbuat dari plastik, tapi versi ini sudah menggunakan kamera depan punch hole untuk membuat kesan layar yang terasa lebih lega. Punch hole juga membuat tampilannya lebih elegan ketimbang pakai notch dewdrop. Bezelnya nggak banyak mengalami perubahan. Demikian juga di bingkai kameranya. Tapi kalau kita perhatikan, susunan kameranya persis seperti di Galaxy A51 atau Galaxy A71. Bedanya, bodi belakang M51 nggak ada efek-efek pantulan sinar atau pattern-pattern seperti yang ada di seri A. Secara keseluruhan, desainnya sederhana. Penggunaan chipset jadi peningkatan paling besar. Dari Exynos 9611 yang cuma 10 nm, sekarang Samsung pakai Snapdragon 730G yang udah 8 nm. Ini kenapa saya bilang Galaxy seri M mulai naik kelas. Galaxy M51 yang saya ulas ini punya RAM 8GB dan memori internal 128GB. Berikut hasil pengujian benchmark menggunakan 3D Mark. Nah, Galaxy M51 ini pakai GPU Adreno 618. Kalau dibandingkan dengan ponsel yang pakai GPU yang sama, misalnya Galaxy A71, seri ini emang gak ada G-nya sih, tapi sama-sama pakai Snapdragon 730 juga. Hasilnya secara keseluruhan masih lebih baik Galaxy M51. Snapdragon 730G sebenarnya udah asik banget buat diajak main beberapa game termasuk yang berat, kayak misalnya PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, sampai Genshin Impact. Semua game ini bisa dilibas dengan sangat baik oleh Galaxy M51. Manajemen suhunya juga terbilang baik, selain karena chipsetnya, fitur temperatur monitoring juga berfungsi menjaga suhu tetap nyaman buat main. Waktu main PUBG Mobile, setting defaultnya adalah HD High. FPS-nya bisa kita naikin sampai ke Ultra. Jauh ini, mainnya asik, sangat playable. Respon layar dan giroskopnya juga oke. Saya sih nggak mendapati lag selama bermain. Di COD Mobile juga gitu, grafis defaultnya adalah very high. Dengan grafis very high dan FPS-nya juga very high. Nah, FPS ini bisa kita pentokin sampai ke maksimal. Hasilnya juga baik, wajar aja. Snapdragon 730G memang udah oke banget untuk main game-game yang kayak begini. Sementara di hasil pengujian PC Mark Work dan PC Mark Storage, hasilnya juga nggak mengecewakan, malahan cukup baik menurut saya. Samsung Galaxy M51 punya 4 kamera, yakni 64MP kamera utama, 12MP wide angle, 5MP kamera makro, dan 5MP depth sensor. Di sini, fitur yang diberikan hampir menyamai seri A, bahkan seri S, teman-teman. Hasil kamera utamanya bagus, detailnya bisa ditangkap dengan sangat baik. Warnanya juga cukup baik dan menurut saya, reproduksi warna ini sudah cukup fair lah, nggak terlalu lebay. Hasil foto wide juga bisa diandalkan. Biasanya, foto wide akan rentan terhadap distorsi di bagian pinggir. Tapi Galaxy M51 ini bisa meminimalisir distorsi tersebut. Lihat aja pada daun di sisi kanan. Nggak terlihat terlalu blur dan gepeng. Teksturnya juga masih bisa dilihat dengan sangat baik.
Sementara foto 64 megapiksel memberikan detail gambar yang lebih baik dan ukuran yang pastinya lebih besar. Kalau dilihat dari layar HP sih emang nggak terlalu kelihatan, tapi kalau gambarnya di zoom sampai maksimal, akan terlihat bedanya. Foto 64 megapiksel berukuran lebih besar dengan detail yang lebih terjaga. Hasil foto naiknya juga sangat mengesankan. Di lingkungan yang gelap, saya bisa memotret seolah-olah di lingkungan dengan cahaya yang cukup. Yang menarik, walaupun nggak pakai tripod, hasil foto malam di Galaxy M51 ternyata bebas blur, teman-teman. Noise di hasil foto juga bisa dikurangi dengan sangat baik. Sementara kalau mengandalkan AI Night, hasilnya nggak akan sekeren pakai mode Night. Jadi saran saya, kalau mau hasil yang lebih bagus dan bebas noise, pakai mode Night aja. Kita juga bisa mengambil dengan mode single shot atau single take. Fitur ini pertama kali ada di Galaxy S20 dan mulai diadopsi ke seri bawahnya, termasuk seri M ini. Berkat fitur ini, kita bisa mengambil beberapa foto dan video sekaligus hanya dalam satu kali tekan shutter aja. Galaxy M51 juga pakai Super Steady. Peredaman getarannya ini lumayan waktu saya pakai rekam sambil naik motor. Berikut ini saya kasih perbandingan kalau pakai Super Steady dan tanpa Super Steady. Kalau kamera depannya punya resolusi 13 megapiksel dan bisa dipakai merekam sampai kualitas 4K. Ada Beautify juga dan sejumlah fitur AI lainnya. Sebenarnya masih ada banyak mode kamera lain seperti slow-mo, super slow-mo, pro, panorama, live focus, sampai hyperlapse. Mungkin ini salah satu HP dengan baterai paling gede yang pernah saya coba. Konsumsinya sih menurut saya standar, cuma karena kapasitasnya yang besar, HP ini mampu bertahan lama teman-teman. Misalnya nih, waktu main COD selama setengah jam, kapasitas baterainya berkurang 6%. Normalnya sih 9-10%, tapi itu untuk kapasitas yang 4000 sampai 5000-an. Tapi karena ini 7000, jadi masih standar lah menurut saya. Sama juga waktu main PUBG Mobile, dalam permainan setengah jam baterainya berkurang sebanyak 6% juga teman-teman. Lagi-lagi ini standar ya. Tapi salah satu poin unik dari Galaxy M51 ini adalah kita bisa pakai HP ini sebagai power bank. Jadi ada fitur namanya reverse charging. Dan dari fitur ini kita bisa mengisi daya HP atau perangkat yang lain. Tapi kita harus menggunakan kabel C2C bawaan dari Samsungnya. Satu lagi hal yang menurut saya bikin M51 naik kelas adalah dukungan NFC. Nah, kita bisa pakai NFC ini untuk ngisi e-money misalnya. Upgrade ini cukup menarik sih buat saya. Bisa dibilang, paket lengkap udah disediakan Samsung di Galaxy M51 ini. Nah, kalau soal harga emang lumayan tinggi teman-teman. Galaxy M51 ini dibanderol dengan harga 5.499.000. Mahal sih menurut saya. Karena dengan spesifikasi yang hampir sama, kita bisa dapetin smartphone yang lebih murah. Tapi kapasitas yang besar ini bisa jadi pertimbangan untuk kalian. Apalagi Galaxy M51 juga bisa dipakai sebagai power bank. Kualitas kameranya juga menurut saya sangat bisa diandalkan. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita mengenai apa yang harus kita ketahui tentang Samsung Galaxy M51. Terima kasih udah mampir di channel ini dan jangan lupa untuk subscribe karena akan ada banyak video-video dan informasi menarik di Gadget Porn. Sampai jumpa, salam sehat dan selamat menjelang tahun baru.